itu kita mulai ya dengan Nabotian cyst. Jadi Nabotian, jadi kista Naboti kalau di Indonesia kan gitu disebut itu musin retensi. Jadi kista retensi, jadi cairan tuh nggak ada yang tidak bisa keluar. Jadi di situ ada glandula yang selalu menghasilkan cairan. Nah itu buntu ceritanya gitu. Makanya dia ada membentuk suatu kista. Jadi kamu bayangin kalau ada selang, kalau di film-film Mickey Mouse itu loh. Itu kan dia selalu pakai selang, terus habis itu dihambat itu selangnya, terus habis itu dia kan membentuk ruangan besar kayak gitu. Nah itu retensi namanya. Jadi kista retensi yang berisi cairan yang musin, cairan yang lendir-lendir seperti itu, atau disebut juga kista epitelial. Dan ini sering. Jadi kalau orang awam itu sering bilangnya ini seperti kayak jerawat kayak gitu. Jerawat, kemudian dan ini jinak ya, kemudian berada di mulut rahim. Jadi kenapa kok uterin cervix ya mulut rahim yang mulut rahim itu, cervix itu ya bagian dari rahim gitu. Kemudian seringnya tidak bergejala, kemudian tidak ada tanda clinical significance ya, tidak ada yang dia datang gara-gara jerawat di mulut rahim, atau kalau enggak pas lagi berhubungan suami terasa seperti itu. Nah itu tidak ya. Kemudian require no treatment, jadi nggak perlu ada pengobatan. Nah tapi kalau dia bergejala, dan ini commonnya begini nih gitu. Tapi common itu kan bukan berarti tidak mungkin ada yang bergejala kan, ada yang kemungkinan bergejala atau get complicated. Nah itu harus dipikirkan untuk dilanjutkan evaluasinya, dan kemungkinan ada terapi yang diperlukan. Misalnya nih, semua kista yang berisi cairan itu sangat digemari sama bakteri. Pokoknya kista yang berisi cairan, retensi cairan gitu, itu bakteri itu sering sekali. Misalnya nanti ada belajar kelenjar Bartolini, kista Bartolini. Nah itu gampang sekali jadi on off tuh dia sifatnya. Jadi ada yang bengkak, kemudian radang, kemudian hilang lagi setelah dikasih obat. Habis itu dia mulai lagi seperti itu, jadi akut, eksaserbasi akut, mereda lagi kayak gitu. Nah ini itu baru dia maksudnya kita perlu lanjutin ya. Kemudian nah kista ini itu berada di jadi di mulut rahim itu, jadi di cervix itu ada yang namanya istilahnya SCJ, jadi di sel di rahim itu ada terbagi dua. Makanya kenapa kanker leher rahim, karena kanker leher rahim itu kenapa kok sering banget sih kanker leher rahim itu, karena ada zona perbatasan di situ antara sel yang di namanya squamous, kemudian yang di dalam tuh namanya kolumner. Nah kadang-kadang tumbuhnya itu suka ngaco-ngaco, jadi kalau kolumner dia masuk ke dalam squamous, dia masuk ke kolumner pergi ke squamous. Jadi zona-zona itu yang membuat si organ-organ itu jadi bermasalah. Nah salah satunya si Nabotian cyst ini gitu. Nah ini beradanya itu di itu Nah beradanya di SJC itu ya. Kemudian ini kalau misalnya ini yang jadi maksudnya ini hanya menunjukkan kalau kita sedang melakukan pap smear ya, tindakan pap smear itu kan ada di CSL ya kalian. Nah itu sebenarnya yang kalian usap itu ya SJJ-nya itu, ya SJJ-nya, squamous, kolumner, junction-nya. Jadi satu masuk ke dalam untuk yang kolumnernya, kemudian yang keluarnya itu yang squamous, ya. Kemudian kistanya ini tadi yang bentuk musin itu ya, dia jadi kayak cairan lendir sebenarnya, but also contain proteinous material, neutrophil dan neutrophil debris. Jadi artinya sangat banyak kuman-kuman ada di situ. Makanya ada neutrophil debrisnya juga. Kemudian paling sering itu dia kelihatan superficial, jadi kayak jerawat aja, tapi jerawatnya itu ada di mulut rahim. Kalau jerawat kan kelihatan, kamu kan kelihatan superficial kan, superficial itu maksudnya dari permukaan tuh kelihatan, oh itu ada tonjolan, oh itu jerawat tuh gitu. Nah ini iya seperti itu, tapi di mulut rahim, dan iya sangat mudah dikenali. Nggak usah dengan kolposkopi itu kamera yang dimasukkan ke dalam mulut di dalam vagina, kemudian kita bisa lihat sel-sel yang ada di mulut rahim, itu namanya kolposkopi. Nggak usah kolposkopi, kita dengan pemeriksaan inspekulum biasa aja kita sudah bisa melihat. Ya, nah ini yang tadi saya bilang.
Ini kolumner. Jadi pokoknya kalau ada apa-apa tuh kamu bayangkan aja deh ininya apa namanya bentuk-bentuk anatominya. Kalau udah tahu anatominya gampang untuk untuk mengerti gitu. Nah ini yang namanya yang bagian luar itu, ini yang di bagian dalam itu, ini ini namanya porsio ya atau mulut rahim. Bagian seperti ini itu namanya porsio. Nah kemudian, nah ini jadi bagian dalam itu kolumner, kemudian yang bagian luar itu squamusnya, bagian squamusnya, ya jelas ya. Kemudian kalau penampang melintang ini kita bisa lihat ya, ini eksternumnya OUE. Nah ini OUE itu ini OUE nih ya. Nah yang bagian ini canalis cervicalis, kemudian ini OUI, ostium uteri internum. Ini OUE. Oke, jelas ya. Nah, bentuknya gimana? Bentuknya kayak gini di bawah nih. Multiple enlarged situation in cervical stroma can induce enlargement of the cervix, can lead to symptology. Jarang ini. Jadi sebenarnya ini kan jerawat itu coba kamu bayangin kan nggak cuma satu kan, bisa 2, bisa 3 gitu. Ini tadi kan ini porsionya, kemudian OUE-nya ya, ini bagian kolumner, ini bagian squamosnya gitu. Nah, kalau ini jerawatnya ini si naboti ini itu bisa multiple, bisa di sini, bisa di sini, di sini. Kalau banyak otomatis mulut rahimnya jadi gede kan, gitu. Nah, kalau misalnya gede sudah besar, nah itu baru bisa berpengaruh ke si ibunya. Ya, berpengaruhnya tapi jarang sih ya sampai yang besar sekali sampai dia bikin penekanan ke sana ke sini ya, itu baru dia ada simptologinya. Biasanya sih nggak terlalu bergejala ya. Kemudian tapi juga kamu harus hati-hati, kadang-kadang kita juga suka salah apakah ini cystic degeneration, jadi miom tapi yang mengalami degenerasi kistik. Nah ada miom karena memang kenapa dia bisa mengalami degenerasi kistik, karena pembuluh darah ke situ itu berkurang, makanya di situ ada area kosong. Nah itu mirip-mirip seperti si kista naboti ini ya. Nah dan atau kalau enggak juga jangan salah juga dengan adanya kista yang dari mesonefrik dan paramesonefrik sistik. Ini kan vagina kemudian mulut rahim itu kan antara perkembangannya waktu embriologinya itu kan ada jaringan ada sinus urogenital. Nah, yang kemudian nanti gara-gara ada anti Mullerian hormon, Mullerinya itu nggak terbentuk gitu. Kalau laki-laki karena nggak punya anti Mullerian hormon, dia jadi ductus wolfii. Jadi makanya kenapa jadi jadi ductus wolfii kalau untuk laki-laki gitu. Kalau perempuan enggak. Nah ini paramesonefrik dan mesonefrik ini embriolognya bagian bawah ya. Atau adenomyosis yang mengalami kistik. Ini hampir sama seperti miom, leiomyoma itu nama jaringan histologinya. Miom yang mengalami degenerasi kistik. Jangan suka salah ya. Penyebabnya nggak jelas sih sebenarnya. Nah ini squamous epithelium ya mengalami proliferasi, kemudian covering columnar epithelium, kemudian of the endocervical gland, kemudian inflamasi yang kayak tadi saya bilang. Kalau ada cairan, ada bendungan, semuanya itu memacu dia itu mengalami inflamasi. Kemudian setelah inflamasi, kemudian dia ada jaringan scar, gitu ya. Kemudian nanti bisa tumbuh sebagai chronic cervicitis atau bisa mengalami metaplasia. Jadi bisa juga kista naboti yang biasanya jinak, tapi bisa juga ganas, ya. Kemudian biasanya ukurannya ini tadi ya udah retensi kista ya. Kemudian ini biasanya ukurannya hanya few millimeters, tapi ada juga yang sampai 4 sentian, ya. Ini yang tadi multiple. Ini. Jadi bikin mulut rahim itu jadi gede karena ada pembesaran. Ini juga nih sebenarnya, ya. Oke, jadi kalau misalnya nanti waktu pemeriksaan ginekologi terus ada lihat seperti itu, kamu harus pikirkan, itu adalah ovula naboti yang paling sering. Tapi kok ibunya ada gejala-gejala lain, atau kalau enggak waktu kamu pemeriksaan kok ada miom, ya itu juga harus pikirkan juga, jangan-jangan miom yang mengalami degenerasi kistik ya.
Oke, kemudian itu bisa terjadi karena akumulasi retensi cairan lah sampai karena ada hubungannya dengan obstruksi ya, itu macam-macam, bisa karena trauma, bisa inflamasi gitu. Kemudian ini yang tadi ya, asimptomatik, sering ditemukan di kolposkopi, kemudian nah ini kalau bergejala itu kadang-kadang mengakibatkan dyspareunia, pelvic pain, sama pressure symptoms. Pressure symptoms itu tergantung kalau misalnya gede banget dan dia berada di posterior, di belakangnya rahim atau di belakangnya kuldesak itu kan sebenarnya rektum. Nah, kalau dia, aduh, susah PAB gitu, nah mungkin ovula nabotinya itu besar, tapi keadaan seperti ini sebenarnya jarang. Oke. Aduh, terus, sorry. Nah ini yang tadi saya bilang, baru dibilang rektum ya. Nah, ini evaluasinya. Kalau kita lakukan pemeriksaan USG, ini rahimnya, ini ya gambaran USG rahim. Kemudian ini ovula naboti, ini ovula nabotinya, ovula naboti ya bentuknya seperti ini nih. Karena dia berisi cairan, kalau di gambaran USG itu akan berwarna hitam, ya. Oke, atau kalau misalnya kita bisa lakukan MRI, kalau misalnya kita curiga ya, ada kecurigaan, oh, kok ini kok mudah berdarah, kemudian kok ibunya ngeluh kok ada tanda-tanda, misalnya yang paling sering untuk kita mengarah ke arah tidak baik itu dia mudah berdarah, kesenggol sedikit aja berdarah kayak gitu. Atau kalau enggak dia mengeluarkan cairan banyak sekali, nah itu juga bisa berpengaruh. Nah itu kita bisa lakukan MRI kalau mau lihat ini perkembangannya sampai kemana sih gitu. Atau kita lakukan biopsi, kita ambil jaringannya, kita kirim ke laboratorium, atau konisasi. Konisasi itu kita membentuk operasi, membentuk kun, ya, bentuk kayak kun parkiran itu loh, kerucut. Nah, kerucut seperti itu kita bikin, kemudian kita ambil kayak kirim laboratorium. Kalau misalnya nanti kista nabotinya di bagian dalam endoservikal, gitu kita bisa kuret, kita ambil jaringannya, kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi, ya. Oke, nah ini kalau gede banget atau kita curiga sama malignansi ya kita bisa lanjutkan laparotomi atau bahkan kita lakukan ambil aja rahimnya sekalian kalau memang nggak butuh, ya, tidak dibutuhkan lagi fertilitasnya. Oke, treatmentnya biasanya no treatment karena bergejala dan biasanya jarang yang mengarah ke arah keganasan. Jarang berarti bukan tidak mungkin ya. Nah kemudian kalau misalnya dia pain ya dan dia misalnya dia mengeluh pain, kemudian malignansi semuanya harus disingkirkan. Nah kita bisa tuh pecahin kalau misalnya kita yakin bahwa itu tidak mengarah ke keganasan ya, kita ambil swab, biasanya kita fungsi cairannya gitu. Kalau memang besar sekali dan ibunya tuh aduh kok gede banget ya, atau waktu hubungan itu kok dia ngalami nggak nyaman gitu ya, itu kita bisa fungsi, tapi pastikan bahwa malignansinya udah nggak ada ya. Kemudian kadang-kadang kita lakukan surgical intervention, konisasi itu bisa mengakibatkan scar tisunya yang mengakibatkan jadi terus menerus jadinya nyerinya. Kemudian kalau besar sekali bisa sampai menghalangi waktu persalinan. Kemudian simple drainase itu juga bisa dilakukan untuk membantu supaya normal vaginal delivery bisa dilakukan, ya. Jika diagnosisnya itu tidak bisa ditegakkan, ya, atau deep kista atau large symptomatic cyst, XCC itu bisa dipakai, tapi harus dikirim di histologinya. Jadi semua apapun tindakan surgery terhadap kista naboti, apapun nggak sama kista naboti juga, semua polip kayak mau apa semuanya itu harus kirim ke laboratorium untuk menyingkirkan kemungkinannya. Karena selalu misalnya kayak miom 90%, tapi tetap ada kemungkinan dia jadi sarkoma, kan bisa. Jadi kita edukasinya kebanyakan atau 90% ini biasanya jinak bu gitu kan. Nanti kalau ada bergejala baru kita melakukan tindakan, kemudian kita kirim ke laboratorium untuk menyingkirkan apakah ini arah keganasan atau tidak. Jadi ini semuanya yang kita baca ini salah satunya juga untuk kamu edukasi terhadap pasien, ya. Nah ini diferensial diagnosisnya malignum ya. Kalau ini untuk gampangannya ya. Jadi kalau koluner itu nanti kalau jadi tumor itu jadi adenoma, ya, atau adenoma atau glandular. Tapi kalau
Ini pada glandula semua sih. Jadi tapi kalau squamosa itu nanti jadi epitel squamosa tetepan di bagian luarnya. Epitel squamosa nanti jadinya kalau kanker tuh jadi squamous apa gitu. Tapi kalau kolumer itu biasanya nanti akan adenoma atau cervical adenoma, pokoknya adeno itu dari jaringan, dari kolumer. Ya, kemudian other differential diagnosis sama seperti yang tadi, ya. Oke. Sama ya, small size, komplikasinya tadi udah disebutkan, ya, rectal, liver passage obstruction, ya. Nah nih, ada yang bisa jawab nggak nih? Saya kasih contoh tuh. Nih, ada yang jawab nggak? Bisa jawab nggak? Yuk, Lafifa Eka Salsabila. Nomor 1 jawabannya apa? Yuk, segera yuk. Lafifa. Iya dok. Dua dok. Alvina, bener nggak? Nomor absen 61 siap-siap untuk nomor 2 ya. Kalau ada yang nggak dipanggil bisa tahu jawabannya, kirim di chat ya. Sorry. Yuk, cepat. Kalau bisa cepat, nanti saya sebenarnya sih ada mau kasih soal, contoh soal ya, untuk kalian. Kalau cukup waktunya. Ada yang tahu nggak? Di kolom chat nggak ada yang jawab ya? Kok nggak ada sih chatnya? Dok, izin menjawab dok. Boleh. Siapa ya? Absen 84 dok, Naja dok. Jawabannya nomor 2 bukan dok. Jinak tidak butuh terapi. Setuju nggak? Setuju. Setuju dok. Setuju dok. Setuju dok. Oke. Setuju ya? Gampang kan soalnya. Nomor 2. Kemungkinan dia larinya ke arah keganasan yang mana nih? Siapa ya yang suka tumpang tindih dengan multiple deep nambotensis? Susah.
Oke, nanti dijawab deh, ini agak susah ya. Ya harus kamu baca lagi. Oke, kita lanjutin ya. Waktunya kepepet nih soalnya. Oke, wait. Nih, kita masuk ke polip serviks ya. Oke, ini lebih banyak ditemuin sih sebenarnya karena bergejala. Karena bergejala biasanya itu pasien ini datang dengan postcoital bleeding. Jadi habis hubungan kemudian dia berdarah. Nah itu makanya dia bergejala. Kenapa? Itu dulu deh. Yuk. Oke, ini patologinya. Oke. Nah ini quiet common patologi female adult population ya. Kemudian ukurannya biasanya kurang dari 1 cm. Tapi juga ada yang disebut dengan giant cervical polyp, tapi rare, lebih dari 4 cm disebut giant. Oke, tunggu sebentar. Ada yang mau laporin pasien, tunggu ya. Wait, tunggu. Oke, maaf ya. Oke, tadi, nah ini kita lanjutkan ya. Occur in adult woman, jarang sekali pada anak-anak. Nah, dan kadang-kadang kalau misalnya pas kejadian pada anak-anak nih, kadang-kadang dianggap sebagai malignan neoplasma. Nah, ini nggak mungkin sih keluar soal begini nih. Paling yang tadi saya bilang tuh, paling sering tuh berdatang dengan gejala apa tuh gitu. Kemudian penyebabnya itu nggak jelas. Most are benign ya, tapi belum tentu benign terus. Insidensi malignansinya 1 dibandingin 1000. Kalau sudah kita kecurigaan malignansi biasanya pada ibu-ibu yang usianya sudah 46-47 yaitu perimenopause atau postmenopause yang di atas 51-52. Nah ini gambarannya ya. Makros
topiknya, aduh. Aduh, seperti banget ya, banyak gangguan. Ini jadi bentuknya tuh kayak oval gitu, bisa lurus, bisa pokoknya polip itu adalah suatu massa yang bertangkai. Jadi maaf dok, PPT-nya belum tertampil. oh, apanya? PPT-nya dok. PPT-nya dok. Oh, gitu. Bentar ya. Udah ya. Iya dok, Oke. udah dok. Jadi polip itu adalah massa yang bertangkai. Kamu bayangin aja seperti kayak pohon mangga tuh loh. Kan ada pohon mangga, buah mangga itu kan ada itunya kan, ada tangkainya kecil itu kan. Nah seperti itu tuh, polip itu kayak massa bertangkai seperti itu. Yang kadang-kadang kita nggak tahu dia tuh akarnya di mana gitu. Akarnya di mana, yang jelas dia tuh keluar ke OUE gitu. Nah makanya kita tindakannya itu namanya itu dipegang, ya persis banget. Saya suka nyontokannya kayak gitu. Pegang polipnya, dipuntir. Jadi kamu pernah nggak tuh namanya panen mangga? Kan gitu dipegang, ya kan? Kalau misalnya pakai tongkatnya itu ya, pegang, puter. Kayak misalnya ngidupin lampu deh, masang lampu yang pakai tongkat itu. Jadi pasang, puter gitu kan, akhirnya lepas kan. Nah sama seperti itu juga. Jadi namanya, dan kalau karena kita kadang-kadang blind, misalnya kita tidak punya fasilitas histeroskopi, ini saya ngomong terus aja ya, tapi intinya ada di dalam PPT ini aja. Jadi kalau misalnya, makanya nama tindakannya itu pemuntiran polip dan kuretase iringan, dilanjutkan dengan kuretase iringan. Nah karena kenapa kok dilanjutkan kuretase dok? Iya, jadi jangan berpikiran bahwa kuretase itu jatahnya abortus, bukan loh. Kuretase hiperplasia juga bisa, kuretase polip juga bisa gitu, karena kita nggak tahu sumbernya itu di mana, seberapa keambil si polipnya itu setelah dipuntir kan nggak tahu, makanya dilanjutkan dengan kuretase iringan gitu, dan tetap harus masukin patologi anatomi ya. Jadi polip itu kayak gini nih, jadi grasp ya, dipegang gitu pakai bukan tenakulum, pakai klem ya, diputar tertarik tuh gitu. Kecuali kalau giant kayak seperti ini, gede banget kayak gini polipnya, ini porsionya keluar ini, keluar kayak gini. Nah itu ambil, itu di grabs gitu. Nah ini kadang-kadang kalau seperti ini hampir kayak wandering myoma, kayak gebur, myoma gebur. Nah denger ya, kemarin kan udah diajarin kan myoma gebur. Geburt itu bahasa Jerman yang artinya lahir. Jadi myomnya tuh dilahirkan. Dia myom submukosum ya, kemudian dia keluar seperti dilahirkan. Ini hampir sama seperti ini. Nah kadang-kadang kita nggak bisa puntir kalau seperti ini karena kita nggak tahu seberapa besar pegangannya, gagangnya itu loh. Kalau kayak myom itu biasanya kalau kita putar, kalau gagangnya itu besar, nanti rahimnya ikut kebalik juga kan, ikut kepuntir. Bisa shock neurogenik dia si pasiennya gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini, kadang-kadang kita harus pastikan gagangnya itu bisa diputar beneran nggak. Kalau nggak bisa diputar beneran, jangan. Kita harus klem, harus di klem, potong-potong kayak gitu, ya. Tapi yang paling banyak tuh yang keluarnya seperti ini nih, ya. Apalagi kalau lagi pregnancy, kalau pregnant, dia habis hubungan, dok datang bingung, dok berdarah-darah, tanyain aja warnanya apa. Kalau biasanya kalau abortus, ya. Kalau abortus itu pasti warnanya itu agak ke hitam, kecoklatan, nggak pernah dia merah darah. Tapi kalau seperti ini kegesek-gesek ya, maksudnya kan waktu hubungan ya pasti kan kegesek tuh kayak gitu ya. Nah itu biasanya warnanya merah muda, merah segar ya kayak gitu. Jadi dari warnanya aja sebenarnya kamu udah bisa bayangin. Ntar dulu kalau misalnya dok warnanya saya mulus banget, terus habis itu keluar darah warnanya coklat, kamu harus mikir kalau sampai dia mulus artinya ada kontraksi, wah ini abortus iminen nih gitu. Tapi kalau warnanya, saya keluar darah, warnanya apa bu? Warnanya merah pink-pink gitu deh dok gitu. Oke, 3 hari atau 2 hari sebelumnya ibu hubungan, iya. Oh yaudah kalau gitu nih dari something nih gitu. Jangan-jangan ada mulut rahimnya cervicitis, apa ada polip. Nah kamu harus lanjutkan ke pemeriksaan
in speculo itu. Nanti kita lihat tuh di situ ada nggak polipnya, ada nggak cervicitis. Cervicitis tuh kayak erosi kayak sariawan tapi ada di mulut rahim. Kayak gitu. Nah, ini gejalanya tadi yang saya bilang postcoital bleeding, kadang-kadang intermenstrual juga iya, postmenopause ya, kadang-kadang discharge-nya banyak, pelvic pain-nya banyak ya. Kemudian more open incident. Nah, ini yang kadang-kadang tuh karena ibunya tidak mens atau kalau nggak LDR, banyak tuh pasangan yang LDR sekarang itu, dan mereka jarang berhubungan kan. Nah, begitu mau pap smear dok, rutin pap smear, tiba-tiba kita lihat tuh accidentally itu ketemu si pelviknya, si polipnya. Komplikasinya bleeding in woman dan pain during sex. Nah, kalau ini terus-terusan setiap habis hubungan keluar ya anemia lah gitu. Kemudian kadang-kadang bisa membuat painful waktu menstruasi. Kemudian bagaimana? Easy to identify when view ya dengan speculum. Kemudian kalau nggak kelihatan ya kadang-kadang kita lanjutkan dengan ultrasound pelvic organ. Tapi kalau di mulut rahim itu kadang sulit untuk mengetahui si polip. Kecuali kalau polip endometrium ya. Kalau polip endometrium gampang. Agak lebih mudah lah dibandingin cervix gitu. Nah, kalau misalnya ini nggak jelas juga, lakukan kolposkopi, cervicoskopi, kemudian paling enak tuh hysteroscopy sih sebenarnya. Kita masukin kamera, kemudian kita lihat di situ, lanjutkan dengan hysteroscopy operatif. Kalau misalnya nggak punya hysteroscopy operatif, lanjutkan dengan kuretase tadi. Kemudian kirim ke anatomi, apakah benar-benar polip, ya, atau yang lain, dan potensial malignansinya bisa ketahuan. Prevention susah, kadang-kadang nggak tahu juga tuh kapan munculnya dan gimana mau cegahnya ya gitu. Tapi kalau bisa semua yang berawal dari inflamasi kemudian infeksi, nah itu biasa memicu polip-polip itu muncul ya. Jadi jangan sampai PID atau STD ya. Oke, dari sini ada yang mau tanya? Dok, izin dok. Boleh? Izin bertanya dok. Ya boleh, Tadi silakan. kan untuk polip cervix itu cara penanganannya itu dengan cara pemutiran polip dan kuretase ringan ya dok. Ya betul. Itu bisa ada kemungkinan tumbuh lagi nggak dok gitu? Oh jelas dong, semua kamu ya betul-betul kamu tanya gitu benar ya. Pokoknya yang kita nggak, ini baru aja tadi pasien saya ya, dia ada polip endometrium. Nah dia tuh kayak kita harus edukasinya itu yang benar. Jangan sampai kita berjanji kalau bahwa ini itu tidak akan tumbuh lagi gitu. Angka recurrency-nya tuh semua kalau selama dia punya mulut rahim, selama dia punya rahim, selama punya telur, ada kista, ada miom, ada polip endometrium, ada macam-macam semua tuh pasti akan bisa tumbuh lagi. Dan kalau ditanya, kalau endometriosis kita bisa jawab, ya recurrency-nya dari penelitian itu sekitar 30% dalam 6 bulan. Tapi kalau polip nggak tahu. Nanti saya suka mencontohkan gini supaya mereka punya bayangan. Ibu punya pohonnya itu ada gulmanya itu diambil, pohon itu bisa kena gulma nggak gitu. Atau kalau polip itu rumput-rumput kecil tuh, rumput-rumput kecilnya, rumput-rumput liar yang di halaman ibu cabutin, nggak berapa lama lagi kan tumbuh lagi. Nah kayak gitu tuh. Jadi benar yang kamu tanyain itu Fatin, nanti masuk ke konseling, jangan sampai lupa. Nah, oh iya saya jadi ini juga, kemarin itu ada dokter umum yang salah konseling, kebetulan ada di rumah sakit tempat suami saya ya, cuma gara-gara salah konseling jadi masuk ke hukum gitu. Aduh gitu kan, yang hal-hal yang kadang-kadang tuh di buku tuh nggak jelas, ini tuh kamu tuh akan konseling dalam hal ini gitu. Makanya saya lebih senang tuh ngomong gitu, kalian dengerin gitu. Nanti itu akan masuk ke konseling. Jangan sampai nanti kita, apalagi di zaman kalian nanti ya, lini pertama tuh kan kalian, wah potensial banget itu jadi inceran banget gitu. Jadi harus hati-hati banget ya, baca, dengerin,
Nah, ini yang harus diperhatikan itu kamu tulis-tulis. Nanti juga itu juga kok yang masuk ke masuk pasien, ya. Bagus, Fatin. Terima kasih. Ada yang lain? Ini itu harusnya ranahnya perempuan ya. Yang perempuan yang melempem aja saya dengar tuh. Daripada kamu ke dokter kandungan bayar mahal ya, mendingan kamu tanya deh sama saya. Nggak ada. Ahmad Farhan ini saya tahu kamu tuh. Iya, tidur. Bangun. Dah, Serina? Kamu nggak nanya? Belum ada, Dok. Belum ada. Hasmi, Siregar, di mana nih, di Medan? Iya, Dok. Oke. Oke, kita lanjutin ya. Ini sekarang karena keadaan COVID-nya mengerikan, dimanapun dan lagi begini nih saya sebenarnya males banget ya pakai masker double kayak gini. Tapi apa boleh buat sih, nggak boleh lepas maskernya selama di rumah sakit. Tadi saya mau ngejar ke rumah nggak sempet. Oke, kita masuk ke hematokolpos ya. Hematokolpos sebenarnya ini cocoknya tuh Hymen imperforata dulu gitu. Hymen imper, tapi dimintanya langsung hematokolpos. Jadi pertama tuh judulnya tuh harusnya Hymen imperforata dulu. Nanti kalau Hymen imperforatanya itu tidak tertangani, tidak diketahui lebih awal, nanti akhirnya jatuhnya ke hematokolpos ya. Nih, jadi Hymen ini buat orang Indonesia terutama itu sangat penting. Tapi apa pentingnya Hymen sebenarnya ya? Itu egoisnya laki-laki. Benar nggak, Izzati? So what kalau misalnya kita udah nggak punya Hymen, misalnya kecelakaan, emang kita harus bikin tuh Hymen baru? Ya nggak, Izzati? Buat kamu Ismail Nur, Hymen is important for you? Ayo. Buat istri, Dok. No, Hymen is for you or for istri? No. Kalau menurut kamu apa? Hymen, apa pentingnya Hymen? Ayo, nggak ada jawaban. Kalian kenapa ya kok nggak mau aktif sih? Saya kok beda kalau saya ngajar di Pelita ya, di Cina-Cina itu. Mereka tuh kayak nggak bisa dihentikan gitu loh kalau suruh nanya malahan. Ayo, Muhammad Fat siapa ini? Muhammad siapa kamu? Fatin, Fatah. Muhammad, pendapat kamu gimana? What is the importance of Hymen for you? Is it important for you? Kalau izin Dok, kalau misalkan kan ada beberapa laki-laki tuh yang apa namanya Hymen itu sebagai acuan ini ya Dok, Apa atau enggak? Virgin or not kan? Iya itu, tapi kalau bagi saya mah enggak sih, enggak dilihat dari situ gitu. Oke. Yang penting solehah ya. Ya bener Dok. Kalau solehah ya insya Allah dia menjaga Hymennya juga sih. Tapi kalau misalnya ada kecelakaan, soalnya saya pernah waktu residen itu batal nikah gara-gara Hymennya lubang gitu loh. Itu karena apa namanya? Karena masalah edukasi juga ya. Kebanyakan itu malah justru perempuan itu Hymennya itu memang bentuknya buletan saja gitu. Kan di masyarakat kita kan masih pokoknya kalau habis hubungan itu harus berdarah gitu. Aduh, hari gini masih aja. Dan sampai ada yang batal nikah cuma gara-gara itu dan harus bikin bedah plastik, minta dibikinin Hymen baru gitu. Fake kan sebenarnya. What is the important gitu. Ya, itulah negara kita yang paham yang sebenarnya harusnya nggak penting dipenting-pentingin, kalau yang harusnya penting nggak dipenting-pentingin gitu. Ya udahlah. Kita lanjutin aja ya. Jadi Hymen itu tim membran itu dan kalau kita baca histologinya dia itu berasal dari epithelium squamous yang bertingkat. Nah itu kalau di Indonesia kan. Tapi kalau di Inggris kan namanya stratified squamous epithelium ya, yang mengelilingi dikelilingi yang batas-batasnya itu introitus vagina ya.
Kemudian sebenarnya waktu neonatal development itu sebenarnya dia hymen itu doesn't spontaneous rupture ya, gitu. Kalau misalnya dia harusnya tuh malah justru kebalik. Kalau dalam neonatal itu sebenarnya dia langsung otomatis itu dia ruptur. Nah, kalau misalnya nggak ruptur waktu neonatal development, nah dia itu akan terjadi imperforata hymen imperforata. Artinya dia nggak bolong, nggak lubang gitu, nggak ada lubangnya. Nah, itu yang namanya imperforata hymen. Gitu. Sorry ya baterainya belum betul. Banget sih. Oke. Kemudian kalau misalnya mengalami imperforata hymen, maka akan obstructive symptoms ya of the female genital dan urinary tract during perinatal, pediatric, adolescent years, and is a rare cause of primary amenorrhea, tapi bukan menyebabkan primary amenorrhea ya. Amenorrhea primer itu dia sampai umur 16 tahun, kita bisa tunggu sampai 16 tahun. Tapi dia ada seksual sekundernya tumbuh, tapi kalau dia tumbuh seksual sekundernya kita bisa tunggu 16 tahun. Tapi kalau dia nggak tumbuh seksual sekundernya, 14 tahun kita harus tindak lanjutin, gitu. Itu yang namanya amenorrhea primer. Oke, kemudian jadi sebenarnya infant itu atau janin itu from endogen dia tuh terbentuknya imperforata hymen itu terbentuk dari estrogen stimulasi dari ibunya. Jadi kadang-kadang jangan kaget kalau ada bayi baru lahir itu kemudian dia mens. Nah, itu biasanya pengaruh dari hormon estrogen ibunya. Oke. Kemudian tapi kadang-kadang nggak bergejala sampai dia umur 12-13 tahun saat dia mens. Dia selalu kesakitan, ini khasnya ini ya, cyclic abdominal pain, dan dia amenorrhea. Tapi tiap bulan dia kesakitan, tapi nggak mens-mens. Gitu. Nah, itu yang kita kalau misalnya punya adik atau punya anak nanti, sebenarnya makanya kenapa orang Jawa itu begitu begitu anak perempuan yang mens gitu ya, itu celebrating kan mereka. Nah, kenapa? Karena itu secara nggak langsung organ-organnya normal. Organnya maksudnya dia otaknya memproduksi hormon, telurnya ada, rahimnya ada, salurannya ada. Emang nggak ada tuh sinus urogenitalnya nggak terbentuk. Dia mens, dia nggak pernah mens ya nggak pernah mens, nggak kesakitan juga gitu. Terus habis itu pas udah mau nikah nih, tapi alat kelamin sekundernya muncul tuh. Ternyata dia waktu hubungan nggak bisa, waktu udah malam pengantin gitu ya. Penis tuh lepas-lepas terus gitu. Ternyata nggak terbentuk tuh vaginanya. Itu juga ada. Makanya kenapa tadi dia bilang. Nah, tapi hymen imperforata ini dia tidak termasuk amenorrhea primer. Ya, kalau yang tadi yang sinus urogenital ductus mullerinya tidak terbentuk gitu ya. Nah, itu dia benar-benar tidak mens. Tapi alat kelamin sekundernya muncul gitu. Jadi kalau yang hymen imperforata tuh jangan kamu anggap dia itu termasuk amenorrhea primer gitu ya. Nah, tapi gejalanya nih cyclic abdominal pain dan amenorrhea, dan munculnya itu waktu menarke, khas banget. Waktu udah mulai itu umur 13-14 tahun pasti ibunya tanya, "Kamu mens belum?" Tapi ibunya juga curiga, "Ini kok anak tiap bulan kesakitan ya?" gitu. Dan biasanya itu seperti yang kemarin saya ajarkan, kita menstruasi itu kan selalu dihitung dari hari pertama ke hari pertama berikutnya 24 hari ya. Dia iya kok ikut siklik beneran gitu. Ya nggak keluar-keluar sih gitu. Nah udah, kita harus sebagai adik, ibu, atau saudara ada yang seperti itu, kalian harus memikirkan itu. Ya, oke. Kalau misalnya dia selalu produksi cairan,
produk haid terus ya. Tapi kan nggak bisa keluar karena tertutup kan si himennya. Nah, kalau gitu akan masuk tuh akhirnya terkumpul gitu. Akhirnya dia hematokolpos. Isi tuh cairan di vaginanya dia ada berisi darah. Setelah itu nggak bisa keluar juga, akhirnya dia hematometra masuk ke dalam myometrium. Makanya namanya hematometra. Gitu. Dan kalau misalnya kita lihat nih gitu, kalau kita dari pemeriksaan kita buka tuh si rahim itu hampir kayak solusio placenta. Warnanya blue ya, kemudian bulging perineal mass-nya. Oh ini kalau dilihat itu kalau dari pemeriksaan itu kelihatan tuh ada bulging, jadi kelihatan ada yang nonjol gitu karena isi cairan ya gitu. Disuruh ngeden gitu, gue sangat kalau yang udah kumpul banyak banget itu nggak usah ngeden aja kelihatan banget. Tapi kadang-kadang ibunya disuruh setengah duduk, adiknya suruh setengah duduk gitu ya. Terus habis itu bulging tuh, kayak ada cairan keluar masuk tapi yang nggak keluar gitu ya. Dan kadang-kadang ini juga bisa membuat obstruksi dari tract urinary tract karena si rahimnya membesar akhirnya dia menekan di bagian dalam. Jadi kan kalau kamu ingat anatominya di depan rahim itu kan ada kandung kemih kan ada saluran kemihnya kan nanti masuk ke ginjal kan gitu. Nah, karena gedenya si rahim itu, dia akhirnya menekan juga tuh si saluran urinary tract-nya. Makanya jadi urinary retention. Kalau sampai ke saluran sampai ginjalnya bisa hidronefrosis. Kemudian nanti bisa akut renal injury. Ya. Terus gimana nih? Corrective hemenotomy, ya hymenectomy may be delayed until puberty unless the child suffers from urgent complication of the pelvic mass. Prompting, jadi kalau anak kecil misalnya ibunya tuh aware banget, wah apa sih ini bulging warna biru nih gitu, umur 10 tahun, 12 tahun gitu ya. Tapi kalau pubertinya itu belum selesai banget gitu ya, tapi ya tergantung kesakitan anaknya sih. Kalau anaknya udah kesakitan banget ya nggak usah sampai nunggu jelek karena kita harus lakukan tindakan, kalau enggak nanti si myometriumnya itu bisa rusak. Ya, kemudian kalau sampai masuk ke dalam saluran telurnya bisa rusak gara-gara tekanan darah yang nggak bisa keluar itu. Makanya nanti bisa berpengaruh ke infertility selanjutnya waktu dia udah gede, ya. Nah etiologinya, kayaknya kalau etiologinya, ya, ini yang tadi saya bilang urogenital ya. Embryologi itu mulai lower third of the vagina is the urogenital sinus. Tapi ini kalian kayaknya nggak usah sampai ke sini dulu, nggak akan ditanyakan sih. Kemudian originnya si himen ini sampai sekarang tuh masih kontroversial, tapi masih pakai urogenital sinus yang lower third ya, sepertiga bawah. Kalau yang bagian atas kan mullary gitu. It is found that hymen normally perforate during the perinatal period sekitar 22 minggu. Perforate sendiri dia. Nah, tapi kalau nama imperforata kalau gitu waktu pas 22 minggu dia nggak perforate ya. Kemudian nih, hymen may fail to canalize with the rest of the vagina during development. Jadi sebenarnya itu kan ada ada ruangan terus mereka bergabung sebenarnya kan seperti itu. Oke. Kemudian hymen imperforata result unsuccessful canalization of the vaginal plate and failed degradation of the hymen epidermal cells. Waktu saya masih di sini. Nggak boleh di sini. Nggak boleh. Oh, untuk bapaknya, PCR bapaknya. Tanya sama Dokter Lili. Ya. Berarti kalau dok, pasien observasi. Ya. Ini pulang aja dulu. Iya, maksudnya besok pagi dok. Ya. Oke.
Insidensinya 1 dari 1.000 female birth ya. Kemudian biasanya juga diikuti sama penyakit yang lain, urinary tract anomaly, yaitu sekitar 4,2. Kemudian itu yang ada di Eropa dan Asia. Oke, ini akut ini yang tadi saya sudah sebutin ya. Nah, jadi kalau misalnya mau imperforata hymen itu variabel banget presentasinya, tergantung dari umurnya, kemudian sampai separah apa obstruksinya, clinical course-nya. Jadi setiap orang bervariasi juga, dan sakit enggaknya kan subjektif banget ya. The evaluation of the pre-pubertas itu child differs from the evaluation of the adolescent female. Ya. Nah, terus gimana dong cara evaluasinya dengan ultrasound? Tapi ini agak sulit ya, umur kehamilan 20 minggu, kemudian kita bisa melihat urinary tract renal abnormality. Ya, kalau yang jelas-jelas banget kayak misalnya duplex kidney, hidronefrosis itu masih agak gampang. Tapi kalau udah tracknya itu memang agak susah nih. Ya, biasanya sih kalau misalnya ada kecurigaan seperti itu kita kirim ke feto-maternal. Ya, tapi kalau yang jelas-jelas nih kayak hidronefrosis itu masih oke lah ya. Kemudian after delivery, pelvic ultrasound is critical in the evaluation. Jadi kalau pas lahir itu benar-benar kita lihat tuh. Apalagi kalau bayi-bayi perempuan harus dilihat, ada nggak tuh imperforatanya, dilihat itu. Kalau misalnya ada hymen imperforata, ya kita harus lihat ini apa untuk selanjutnya ada masalah atau enggak. Kemudian MRI tetap masih gold standard untuk assessing anatomical abnormality. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita curiga hymen imperforata terus harus MRI, enggak gitu. Cuma biasanya kalau ada hymen imperforata, adanya kelainan kongenital, biasanya diikuti dengan kelainan-kelainan yang lain. Yang paling dekat itu ya si urinary tract itu. Makanya kalau kita ada kecurigaan gitu, ya kita MRI untuk mengetahui anatomical abnormality. Nah ini kalau kadang-kadang ada jebakan Batman-nya kayak gitu, untuk evaluasi hematokolpos gitu. MRI, oh enggak, salah. MRI mudah sekali dilihat kan. Dengan lihat seperti itu aja, ibunya dengan keluhan-keluhan seperti anak pertama usia. Nggak mungkin dong umur 20 tahun baru datang gara-gara hematokolpos gitu kan. Hymen imperforata kan nggak mungkin. Pasti kan umurnya masih 11-12 kayak gitu. Nah kamu tuh harus tahu tuh strateginya. Oh, hymen imperforata, dia anak menstruasi sekarang menarche umur berapa sih sekarang? 9, 10 deh, rata-rata 10 sekarang. Tapi kalau misalnya ada soal yang 20 nggak pernah mens, ya kamu jangan mikir itu hymen imperforata dong gitu. Ya kan nggak mungkin, pasti umurnya kan sekitar di bawah, umurnya pasti 11-12. Cyclic abdominal pain, kemudian masih belum mens juga. Ada cyclic abdominal pain. Nah itu udah khas banget itu kalau hymen imperforata. Gampang dijawab. Evaluasinya apa? Nah, evaluasinya untuk mendiagnosisnya nggak perlu pakai USG, tapi yang mendiagnosisnya ya kita lihat aja, tinggal di depan mata dilihat hymennya perforate or imperforata, gitu aja, ya kan? Nah, tapi kalau kita pengen tahu apakah ada hematokolpos atau ada hematometra, kita dengan USG. Caranya apa? Nah, ini kelihatan ini bladder, ini ada vagina, ini hematokolpos, kemudian sampai ke rahim, ini ada cairan, ini endometrium sebenarnya. Nah, ini masuk ke dalam, nanti bisa ke sini, nah ini jadi membesar, si rahimnya itu masuk ke sini, hematometra, gitu. Ya, jelas ya. Kemudian caranya gimana? Treatmentnya, nih, ya prior to menarche ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti jadi dokter umum, kadang-kadang gitu, misalnya ada kelahiran, kalau lahiran normal, kalian yang sudah nerima tuh, dokter umum yang akan nerima. Nanti kalian harus lihat, kalau dia perempuan, lihat itu vaginanya, oh ada lubang kok gitu. Atau kalau dia laki-laki, loh ini laki-laki atau kok penisnya nggak ada. Sekarang kejadian mikropenis banyak banget gitu. Oh, ini laki atau perempuan, itu harus dipastikan gitu. Bahwa ini laki atau perempuan. Kalau misalnya ini penis tapi kok kelihatan kayak labia kecil banget ya, nanti kalian bisa laporkan ke dokternya, dokter, ini kita kok curigaan ini antara mikropenis atau jangan-jangan dia tidak ini perempuan gitu, tapi kok terhambat testis, kan ada kelainan-kelainan yang lain ya. Swyer syndrome kayak gitu. Swyer syndrome itu dia Marilyn Monroe, gampangnya gitu deh. Untuk Marilyn Monroe,
kata-katanya he actually says he is, not she is sebenarnya. Dia menderita namanya Swyer syndrome. Jadi organ-organnya itu, jadi organ yang terpengaruh dari misalnya nih terbentuknya dehidrotestosteron. Jadi kalau kelamin laki-laki ekstra genitalnya itu kan sangat terpengaruh dengan androgen tapi yang tipe DHT, dehidrotestosteron gitu. Nah ternyata dia itu reseptornya. Jadi kalau hormon tuh kayak kunci dan anak kunci. Baru kalau sudah ketemu sama anak kuncinya dia baru bisa bekerja di end target itu gitu. Nah tapi kalau misalnya si Marilyn Monroe itu ya ternyata dia ada masalah di reseptornya, jadi tetap aja memproduksi dehidrotestosteron, tapi nggak ketemu sama si reseptornya. Dia ada masalah dengan insensitivitas itu, jadi reseptornya nggak bisa nangkep itu, jadi akhirnya tidak terbentuk sama sekali hormon ekstra genitalnya gitu. Nah, tapi karena bentukan androgen itu nanti. Jadi estradiol perempuan itu kan berasal dari androgen dulu gitu. Dari androgen diubah udah ada kayak enzim baru dia menjadi estrogen. Sebenarnya kan kayak gitu perjalanannya. Nah, karena ada estrogennya tinggi ya terbentuklah payudara, bentuklah ini gitu. Tapi waktu diperiksa sebenarnya dia nggak punya tuh rahim, nggak punya vagina juga gitu. Nah, itu katanya si Marilyn Monroe seperti itu. Itu yang namanya Swyer syndrome ya. Nah, jadi ngomong itu ya, lupa. Oke, nah ini. Kemudian, require surgical intervention to control symptoms. Nah, retrograde jangan sampai retrograde menstruasi, nanti bisa jadi endometriosis kalau dia memang sudah ada bakat-bakatan, yang ujung-ujungnya ada masalah dengan komplikasi jadi infertility maksudnya. Ya, kemudian sebaiknya dilakukan himenektomi, itu sebenarnya cross insisi aja di bawah under anesthesia, jadi sebaiknya dibius. Kemudian dikeluarkan cairannya itu untuk menghilangkan simptom. Caranya gimana? Himenektomi masing-masing ya, bisa pakai langsung cuma pakai insisi aja, muter gitu juga boleh, pakai electrocutter boleh, masukin ke kateter 10 diisi terus sampai dia lepas sendiri gitu, atau pakai laser treatment ya. Nah, itu macam-macam, tapi kita biasanya kalau di Indonesia cuma pakai cross insisi terus habis itu dijahit ke kanan ke kiri gitu. Nah, kemudian kadang-kadang kalau misalnya yang semua cairan, semua yang retensi itu sangat berpengaruh untuk terjadinya infeksi. Nah, ini seperti ini. Cross insisi ya, kemudian ini dikesanain jahit. Ini jahit, ini jahit lagi, kebuka deh gitu. Gampang ya. Enak nih, dibikin kuadran sih, jadi namanya cross insisi atau himenektomi ya. Oke, kemudian terus gimana nih kalau komplikasinya? Infeksi, kemudian bisa nutup lagi himennya kalau penjahitannya nggak bagus ya. Kemudian infeksi ya, bisa naik ke atas infeksinya yang bisa berpengaruh nanti jadi PID gitu. Oke, dari sini ada yang mau tanya? Menarik sih kalau menurut saya kalau himen itu. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Boleh. Ya dok, jadi itu kan tadi kan dijelasin yang itu ya dok ya, yang himenektomi itu kan jadi himennya dibikin insisi. Nah dok, dulu itu kan kalau misalkan anak perempuan atau anak bayi gitu kan suka disunat dok. Nah apakah itu mirip seperti itu atau beda ya dok? Main, ayo sunat itu klitoris loh. Oh, makasih dok. Sunat itu kan penis temennya jadi maksudnya saya tuh anatominya itu karena kita perempuan itu tidak punya DHT ya, tidak punya DHT itu hormon dehidrotestosteron androgen yang sifatnya kuat banget, itu DHT. Nah, karena kita tidak punya kan DHT, akhirnya si klitoris itu tidak berkembang menjadi penis. Makanya klitoris dia berhenti di situ. Tapi kalau laki-laki, karena dia memang DHT, reseptornya ada, semuanya yang tadi saya ceritakan. Nah, dia itu genital eksternalnya dia berkembang terus gitu, ya.
Ya, kalau sunat itu sebenarnya kalau kita ini harusnya kalian nih, yuk yang Islam perguruan Islam ya maksudnya, coba dilihat dari tinjau agama. Dari WHO, female mutilation itu tidak boleh. Nah, tapi sekarang itu masih kontroversi juga kan, sampai Muhammadiyah aja belum ngeluarin tarjihnya deh. Tarjih ya, yang fikih-fikihnya gitu. Kita belum ngeluarin juga. Itu sunat itu sebenarnya gimana sih kalau untuk perempuan? Setahu saya tidak diajarkan, tidak diizinkan. Tapi masih banyak pasien-pasien itu minta disunat perempuan. Nah, WHO sendiri aja nggak boleh female mutilation ya. Tapi sekarang tuh sebenarnya nggak sampai mutil gitu, tapi hanya digores pakai jarum. Tapi apakah itu sah? Itu nggak ngerti deh. Ayo, yang cowok-cowok cari tuh. Kalian bisa buka, cari deh. Gampang kan aksesnya ke sana, yang ke ke yang pakar agama dari Muhammadiyah. Nah, cari tuh. Lumayan kan bisa nolong orang-orang pada bingung. Sekarang tuh masih sibuk tuh ke dokter perempuan, ke dokter anak. Tolong nggak, saya mau disunat, nah, gitu. Tadi yang nanya siapa? Saya dok, 149. Siapa? Nama kamu siapa sih? Aisyah dok, maaf. Oke. Luciana, kamu mantengin aja, nggak nanya. Ya? Kalau untuk yang hematokolpos itu masalahnya bisa hamil nggak dok nanti orangnya, yang pasiennya dok? Kalau hematokolpos nggak terlalu mengganggu, Lucy. Tapi kalau dia sampai hematokolpos kemudian masuk hematometra, nah itu dia big question ya. Dia kan sudah kalau hematometra tuh darahnya itu udah masuk ke miometrium gitu. Apalagi kalau misalnya dia memang sudah bakat-bakat genetik atau apalah gitu ya, dia akhirnya retrograde menstruasinya. Jadi teori Samson masuk lagi tuh. Ya, teori Samson itu kan teori endometriosis yang pertama kan teori Samson tuh. Nah, retrograde menstruasi kebetulan dia tipikal yang memang bawaannya atau ada masalah dari epigenetiknya itu ternyata dia bermasalah, ya akhirnya dia endometriosis. Akhirnya seperti itu. Jadi pokoknya kalau makanya early recognition itu penting banget. Makanya kalau kamu nanti jadi dokter umum nerima bayi perempuan, jangan lupa lihat tuh vaginanya, lihat tuh kebuka apa enggak, kebuka aja gitu. Atau keponakan dilihat tuh, dicek gitu, oh alhamdulillah udah kebuka gitu. Yang laki-laki juga kayak gitu, ya. Oke. Ya, baik dok. Kenapa? Terima kasih dok. Iya, makasih kembali. Ya, nggak ada. Rizka, kamu nggak nanya? Assalamualaikum dok, izin tanya dok. Kalau misalnya kan ini kalau di insisi itu otomatis ada robekan ya dok. Kalau misalnya kayak yang tadi sih dok, sebenarnya kan himen ini penting juga ya dok untuk perempuan di Indonesia. Nah kalau misalnya si ibunya ini ada keluhan gimana dok, nanti kalau misalnya selanjutnya lagi apakah anak saya bisa jadi perawan lagi atau enggak melalui operasi atau gimana tuh dok? Bisa dioperasi himen lagi atau gimana dok? Ya makanya itu ada juga. Kan nggak langsung, ya itu memang jadi yang tadi saya tanya tuh, isu itu masih aja ada sampai tahun sekarang gitu. Apa sih sebenarnya pentingnya himen itu? Emang kalau nggak bolong terus nanti kalau misalnya ketut nggak terus itu bentuknya gimana gitu, emang terus so what gitu loh. Makanya tuh kalau ya itu kita edukasi kita tuh, tugas-tugas kita tuh sebagai dokter bahwa himen itu nggak masalah, apalagi kalau bagi yang bermasalah, perempuan-perempuan yang bermasalah, kasihan kan ke depannya, masa dia harus operasi plastik lagi, tentang himen lagi, tolong ditutup lagi, nanti segini ya gitu, aduh nggak banget deh. Nah itu tugas kita, tapi ya kembali lagi ke orangnya ya. Nah, kalau yang sampai yang batal nikah itu ya memang karena dia merasa ada masalah gitu, karena dia dulu pernah jatuh sampai himennya terbuka gitu. Nah dia merasa ini dulu pernah main anak ini nggak solehah nih gitu. Ada kan nggak seperti itu ya gitu, solehah atau tidaknya apa iyalah dilihat dari situ kan enggak. Itu memang edukasi kita ya, kembalikan ke pasiennya masing-masing gitu. Tapi ya what is the important, apalagi kalau masalah gara-gara himen imperforata terus habis itu batal nikah, ya Allah, cari yang laki-laki yang lebih baik lagi aja deh.
Ya, oke. Terima kasih dok. Ya, oke, ada lagi? Dok, maaf dok, izin bertanya lagi dok. Monggo, apa? Jadi itu kan yang apa namanya Hymen imperforat itu kan di insisi ya dok ya. Nah selain di insisi itu dok, kalau misalkan dia udah masuk usia reproduktif, apakah hymennya bisa robek karena berhubungan seksual atau nggak bisa dok? Udah kebuka, udah kebolong sebenarnya. Jadi pasti lebih lebar lagi pasti. Pasti lebar lagi. Nah, Dok ya. jadi pasti lebih besar. Jadi kayak misalnya nanti kalau dia berhubungan lagi kan, itu mungkin kalau nggak diinformasikan ke suaminya bahwa ini tuh memang karena keadaan yang sampai dia dioperasi gitu. Nah kan kita komplikasinya kan bisa nutup lagi. Ya otomatis tuh jahitnya tuh memang agak lebar jadinya. Jadi ya mungkin diinformasikan ke calon suami atau siapa ini bahwa ini dulu hymen imperforata. Ya, kemudian treatmentnya itu memang kita harus membuka itu baru tidak kesakitan gitu. Soalnya itu kalau misalnya kita bukanya kecil-kecil aja gitu nanti supaya digedein waktu nanti hubungan gitu misalnya, wah nanti nutup lagi operasi lagi dong, kan lebih bahaya. Jadi pasti bukanya tuh besar tuh lubangnya karena komplikasinya ya bisa nutup lagi gitu. Ya, Baik, terima kasih dok. yap, sama-sama. Sekarang kita lanjut ya. Pelvic inflammatory disease, ya, oke. Jadi yang disebut dengan pelvic, ya, anexa itu termasuk tuba, ya, tuba falopii, kemudian ovarium, gabungan dari organ-organ di situ. Jadi kalau misalnya kita bilang anexa, itu artinya tuba sama telurnya dan parametrium itu normal. Itu namanya pelvic anexa ya. Makanya PID kan termasuk anexitis, tubo-ovarial abscess, nah kayak gitu. Tapi itu namanya PID ya. Itu lanjutan dari PID itu nanti bisa anexitis sama tubo-ovarial abscess ya, itu seperti itu. Nah, kita masih ngomong di PID-nya, belum sampai ke perubahan anatomi si organ ya. Oke, jadi inflamasi upper genital tract karena infeksi, kemudian efeknya uterus, fallopian tube, dan ovari. Biasanya karena ascending infection berasal dari lower genital tract ya. Misalnya dia keputihan lama nggak diobatin bla bla bla, nanti dia bakterinya tuh naik bukan bakteri, jamur juga bisa. Kemudian tapi majority cases PID itu ada hubungannya dengan sexual transmitted infection. Nah, kayak misalnya Candida itu tidak termasuk sexual transmitted infection. Tapi kalau bolak-balik gitu, ya nanti bisa juga dia akan berpengaruh sampai ke PID. Tapi kebanyakan karena sexual transmitted infection, HPV, gonore, sifilis, banyak sih ya. Ada bakteri-bakterinya. Nah, sekarang yang paling ngetrend jadi nih ascending. Jadi infeksi ada di sini. Kemudian dia naik, kemudian dia bisa sampai ke sini ya, macam-macam deh sampai bisa berpengaruh. Tubo ovarial abscess, absesnya tuba dan ini lengket jadi abscess semuanya. Nah itu. Atau kemudian dia lengket-lengket di sini anexitis gitu. Jadi ini sama ini lengket gitu. Jadi ini otomatis kalau dia ovulasi dia udah nggak bisa nangkep nih karena dia udah lengket nggak bisa bergerak kan gitu. Nah ya yang ini tadi caused by sexually transmitted bacteria. Nah, paling common patogennya siapa? Gonore sama Chlamydia trachomatis. Nah, tapi yang paling ganas nih kalau menurut saya sih Chlamydia trachomatis ya. Walaupun paling banyaknya tetap gonore, tapi gonore itu gampang diobatin dan kelihatan gitu loh. Bau, cairannya bau, ya kayak gitu-gitu. Kemudian 10-15% itu karena gonore dan trachomatis itu akan berkembang menjadi PID. Kemudian gonore PID itu more severe dibandingin yang lain-lain. Jadi efek dari gonore itu severe gitu. Tapi ini gampang diobatin si gonore itu. Modalnya cuma ampicillin gental zaman dulu ya, ampicillin. Sekarang sih udah lebih bagus lagi pakai golongan cephalosporin yang tingkat tinggi aja dia udah mati gitu ya. Nah, kalau si PID yang chlamydia itu jarang bergejala, kadang-kadang kita nggak ngerti gitu. Kapan? Nah, nggak seperti kayak si gonore. Kalau dia bergejala, itu pasti ibu itu pasti datang cepat
makanya dia treatmentnya bagus gitu, dapat. Nah, tapi kalau chlamydia karena nggak bergejala ya dia ya kadang-kadang santai-santai aja. Begitu udah menikah berapa lama, Bu, ternyata ibu tuh infeksi. Nah, kemungkinan sih sakitnya chlamydia ya gitu tuh. Bentuknya tuh warna putih-putih kayak jaring-jaring gitu. Ini chlamydia itu. Kayak putih-putih lendir-lendir gitu deh. Kalau kita lakukan laparoskopi, kemudian dia memang ada infeksi chlamydia, itu bentuknya seperti itu tuh, ya. Kemudian subclinical PID can produce little to no symptoms. Bayangin, sedikit aja bergejala, kemudian can still have adverse long-term consequence. Oke. Dan umurnya sekitar umur kalian nih, 15 sampai 25 tahun, ya. Nah, tapi sekarang tuh sudah mulai menurun ya angka kejadiannya di Amerika. Kalau di Indonesia, kalau menurut saya malah lebih banyak lagi. Apalagi yang golongan yang siah ya. Di antara kita nggak ada yang siah kan ya. Di Muhammadiyah ada ya UMJ yang golongan siah? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Karena saya juga amazing banget gitu ya, punya pasien bercadar gitu ya, begitu dibuka ya Allah kok kayak gini banget gitu. Ternyata mereka itu dibolehkan kawin mut'ah itu. Saya juga baru tahu itu, bukan baru tahu sekarang, jadi pas kejadian itu sekitar 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu gitu. Itu saya wah kok bercadar, saya kira ya begitu dibuka, ya Allah begini banget sih gitu, sampai harus periksa HIV segala semua tuh karena kok begini gitu. Ya saya baru tahu kalau dia golongan bukan kita ya, bukan mazhab ya, golongan deh. Dia bukan Islam sih ya, bukan orang Islam. Oke, patofisiologinya pokoknya kalau sudah infeksi ada inflamatori nanti akan damage, kemudian bisa scarring, jaringan scar, kemudian jaringan scar, adesi, kemudian bisa partial atau total obstruction of the fallopian tube. Nanti ujung-ujungnya nanti bisa hydrosalping jadinya. Kemudian silianya kan di tuba itu kan ada silia kan. Nah itu nanti bisa rusak. Jadi makanya nggak bisa ectopic pregnancy-nya tinggi lah, atau kalau nggak resiko infertility-nya tinggi. Kemudian adhesion, lengket can lead the chronic pelvic pain. Histopatologi jarang kita lihat, tapi kalau misalnya kita curiga jelek banget nih keadaannya, kadang-kadang TB ekstra paru, ekstra pulmonal, itu sampai frozen pelvic gitu, itu kadang-kadang saya harus ngambil, ini bener TB apa enggak, karena nanti harus diobatin kan gitu. Kalau misalnya nggak diobatin cepet-cepet, udah deh, mau nggak bisa hamil gitu. Kalau misalnya kita pas lagi buka, misalnya kita curiga ada kista gitu, tapi dibuka aja frozen gitu ya. Nah itu paling sering itu TB, dan kita masih berjuang sama TB loh, bukan corona juga, TB juga. Oke, kemudian gejalanya apa? Nggak terlalu khas sebenarnya, tapi ibunya tuh mengeluh sering sakit perut bagian bawah, tapi nggak bisa ditunjuk sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Nggak enak aja gitu. Kemudian pasti ada keputihan. Tapi kalian harus membedakan, edukasi ke pasien itu beda. Keputihan dengan keputihan yang harus diobatin dan keputihan yang tidak perlu diobatin. Kalau keputihan yang harus diobatin, kalau dia bau, nyengat, gatel, all day, kemudian sampai dia harus pakai pembalut saking banyaknya keluar, warnanya tuh bisa kayak putih kayak bedak dikasih air, atau keputihan yang warna kuning kehijauan seperti itu. Nah itu harus diobatin. Salah satu one of them itu pokoknya ada gejala satu di antara itu harus diobatin. Kamu harus menyarankan untuk diambil, di swab, kemudian kita kirim ke laboratorium, nanti dia akan jawab, oh ini ada gonore, oh ini ada jamur aja, ini ada bakterinya aja, vaginosis, bakterial vaginosis gitu. Nah itu harus diobatin. Kemudian ditindaklanjutin, maksudnya di swab, kemudian kita obatnya disesuaikan dengan hasil laboratorium. Kemudian kalau misalnya itu warnanya, nanti kamu tanya warnanya apa Bu? Warnanya putih seperti ingus aja sih. Nah ibu pas lagi menjelang haid, sesudah haid, iya memang pas menjelang sama sesudah haid aja, atau kadang-kadang di tengah-tengah siklus. Nah itu kok gitu tanda-tanda
perubahan hormonal. Atau kalau enggak pas ibunya lagi hamil awal gitu ya, kok saya becek terus ya? Iya, karena ada perubahan hormon gitu. Jadi kamu harus bisa bedakan ya. Dispareunia, sakit waktu ini biasanya kalau udah dispareunia tuh di dalam tuh udah aneksitis, sudah perlengketan ya. Kemudian kadang-kadang karena merusak endometrium ya kadang-kadang dia jadi abnormal vaginal bleeding, keluar-keluar. Pokoknya semua infeksi itu bikin semua itu kayak rapuh gitu. Jadi gampang ada perdarahan nggak jelas kayak gitu. Nanti ditanyakan, loh ibu multiple kalau mau saya nggak enak, ini ibu pakai KB, kemudian seksualnya gimana bu, aktif atau tidak? Nanti kan dia akan jelasin sendiri, ya. Oke. Nah ini risk factor-nya siapa nih? Intercourse with multiple partners, ya sesuai dengan agama kita nih harusnya yang jelas jangan pakai yang kawin mut'ah itu. Kemudian kita lihat umurnya masih muda, riwayat history PID, nih pakai IUD. Nah IUD, jadi riwayat IUD kadang-kadang kalau bisa masuk lewat benangnya, kemudian lewat badannya si IUD, akhirnya ke T kan itu bentuknya, ngikutin juga. Atau dia ada riwayat tubal ligasi. Oke, nah ini diagnosisnya history and physical exam, include pelvic examination. Kemudian simptomnya nih, pelvic pain, kalau ini kan kita ngomong PID. Pasti kalau ada inflamatory, tanda-tanda inflamasi kan dolor, kalor, nah itu kan ada 5 itu ya tanda. Pasti ada demam-demamnya, tapi nggak khas, ya nggak khas. Pelvic pain, kemudian kalau cervical motion atau annexal tenderness-nya itu kalau ditekan aduh sakit, nggak enak gitu. Atau ada demam. Nah, nih gejala klasik dari PID. Tapi sekarang karena ibunya kalau demam itu dia begitu sumeng-sumeng dikit aja udah minum obat sendiri, obatnya kan bebas. Nah, nanti nyerinya dikasih obat anti nyeri sampai nanti parah baru datang ke dokter kan gitu biasanya gitu. Oke, kemudian kalau untuk evaluasinya kamu harus pastikan dulu bahwa ini nggak KET ya, gitu. Karena kan khas banget tuh, gitu. Nah, kalau misalnya kalau dia tanya, apa iya langsung periksa beta HCG urin? Enggak, tanyakan dulu. Mensnya gimana bu? Nggak terlambat kok, on time. Oh, sekarang ini saya baru 2 hari aja, 3 hari lagi. 3 hari yang lalu kemarin saya baru mens. Oh, yaudah kok gitu nggak usah curiga ektopik kan, nggak usah periksa beta HCG. Kemudian kita periksa vaginal swab-nya. Periksa vaginal swab-nya, nanti hasilnya bagaimana ya. Kemudian juga periksa yang kalau misalnya ini gonore trachomatis itu ada ya, kok gitu periksa HIV sama sipilis ya. Kemudian juga harus perhatikan apakah ada massa di aneksanya, makanya kita harus lakukan pemeriksaan USG. Oke, treatment antibiotik lah ya, tapi kalau misalnya dia emang kesakitan banget ya otomatis harus dirawat, kemudian dikasih pemberian obat ya, cefotetan ini golongan cefalosporin atau doxycycline ya, atau plus doxycycline, clindamycin juga. Itu kalau yang untuk dirawat ya pakai air, pakai nggak minum, tapi kalau doxycycline-nya minum sih, tapi yang itu suntikan ya. Tapi kalau yang outpatient biasanya doxycycline selama 2 kali 100 selama 2 minggu plus ceftriaxone PM ya, atau metronidazole, tapi kadang-kadang ini bikin mual ya. Oke, komplikasi nanti long term sebenarnya chronic pain ya, chronic pain-nya itu 1/3 dari PID, kesakitan terus nggak pernah enak gitu loh ya. Kemudian kalau misalnya hamil nanti 8,5% jadi ectopic pregnancy, 16,8%-nya infertility. Ya. Oke. One more. 2 more. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan nggak? Kania, Hoirun. Kania mau nanya? Belum ada deh. Olivia ini kemarin kamu kabur ya, Olivia. Hadir dong. Iya kemarin kamu meninggalkan tempat tanpa izin ya. Sebenarnya tuh, boleh menjelaskan nggak dok? Apa nggak usah?
Sarah. Ngantuk. Iya. Lemes kamu. Putri Indah, mantengin nih. Ada tanya nggak? Belum ada dok. Oke, udah. Kalian ya. Oke, sekarang kita lanjut human papillomavirus ya. Penting-penting nggak penting juga sih. Ini untuk kalian yang belum vaksin, ayo vaksin ya. Intinya seperti itu. Nih, yang kadang-kadang kita nggak ngerti, kita tuh tertular HPV atau enggak gitu. Nah, ini one of the most common sexually transmitted disease ya. Pada perempuan muda ya sekitar 20-46%. Kemudian banyak sekali tipe-tipe HPV yang, nah HPV itu yang kalian kenal itu kan akan menyebabkan kanker leher rahim terutama ya. Nah tapi sebenarnya dia juga tipe, jadi HPV itu strainnya tuh banyak banget, ada 30 apa ya gitu ya. Nah yang ganas-ganas tuh kan 16-18 itu jelas, itu kalian harus ingat tuh ya 16-18 gitu. Nah selebih-lebihnya itu ya itu bisa menyebabkan genital warts atau kondiloma acuminata yang bentuknya tuh kayak jengger ayam gitu. Nah itu tuh titik kayak kalau masih titik-titik kecil-kecil kayak brokoli, persis banget kayak brokoli. Kalau nggak brokoli, bunga kol deh ya gitu, persis, tapi warnanya warna kulit ya gitu. Seperti itu. Jadi hati-hati, yang kadang-kadang kita nggak tahu loh kita tertular apa enggak gitu. Ini lihat nih kontrol cases. Jadi kontrolnya kecil banget, sedikit banget ya. Ya segini apalagi itu Thailand, Filipina nih yang negara-negara yang bebas banget ya. Di sini kalau kenapa penelitiannya nggak ada yang ke Arab Saudi gitu ya, padahal sebenarnya banyak juga loh. Perubahan ini agak ribet sedikit ya, sebenarnya sih subspesialis saya bukan onkologi ya, jadi nggak terlalu dalam banget ya, tapi yang jelas itu zaman dulu itu ada yang tertular HPV. Nah, nama selnya itu namanya koilocytes ya, bentuknya tuh kayak halo gitu. Halo itu kayak lubang-lubang gitu loh. Halo kayak apa ya halo itu? Halo pokoknya bulat-bulat gitu, bulat-bulat warna terang-terang gitu, itu namanya halo ya. Nah kemudian tunggu ya, jadi ntar dulu. Jadi HPV ini primary cause of cervical cancer. Jadi kalau kamu sudah misalnya saya punya ada 10 step anak tangga, kamu kena HPV ya, untuk menjadi kanker leher rahim itu atau cervical cancer itu enggak dalam 1 tahun 2 tahun. Tapi dalam 10-15 tahun dia baru bisa berubah menjadi cervical cancer. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya 10 step dan kamu ada di satu step begitu kamu HPV, artinya 9 step lagi kamu bisa kena kanker leher rahim. Seperti itu. Tapi kalau kamu misalnya nggak pernah kena HPV, kok gitu kamu aman gitu. Tapi kalau udah kena HPV, kamu harus hati-hati tuh ya, efeknya itu nanti ke kanker leher rahim gitu. Nah ini jadi lesion ini kalau sudah kena HPV, dia itu lesi di selnya itu bakal more severe. Tapi jenis yang berhalo tadi, si koilocyte ini akan disappear. Kemudian HPV-nya itu justru akan hilang, nggak terlalu banyak. And the capsid antigen juga akan hilang. Jadi indicating that virus is not capable of, jadi dia tidak akan ngopi lagi, nggak akan memperbanyak lagi, ya, unless differentiated cell, kecuali kalau dia berubah menjadi sel yang berubah lagi, jadi berubah jadi mutasi atau apa yang jadi berubah jadi sel-sel yang lain lagi gitu. Nah, tapi walaupun dia tidak bisa ngopi, nggak bisa memperbanyak jumlahnya dan dia tidak memproduksi lagi gitu ya, tapi dia itu bergabung sama host cell. Jadi sel yang benar di situ, dia tuh malah gabung, berteman gitu. Kemudian mengaktifkan secara transkripsi DNA ke sel. Jadi dia di sel yang aman nih tadi, yang sel yang normal itu, masuk tuh ke dalam nukleusnya. Kemudian dia mentranskripsi sendiri tuh si HPV itu. Ya nyebelin ya. Aku nggak nambah ya, tapi begitu aku masuk ke dalam nukleus dia transkripsi, lebih lagi ngopi, lebih parah daripada copy number-nya, ya kan? Mendingan dia copy number, kita bunuh di depan mata. Nah ini kalau sudah masuk ke nukleus,
kemudian dia mengalami transkripsi DNA, otomatis si sel itu sifatnya udah sifatnya HPV terus gitu loh. Dan akhirnya dia bersifat malignant growth gitu. Nah, malignant growth itu kok bisa dia menjadi malignant growth? Nah, karena ada ekspresi dari onkoprotein, jadi menghasilkan, kan harus transkripsi, dia akan translasi, akan menghasilkan protein kan. Ingat kan? Ngerti ya? Kan sel masuk ke nukleus, transkripsi, translasi, ya kan? Kemudian dia mengeluarkan protein. Nah, dia mengeluarkan protein yang namanya E6 dan E7 onkoprotein. Ya itu. Nah, ini si protein-protein inilah yang mengganggu banget, mengubah menjadi malignant growth gitu. Ya, kemudian ini bisa diidentifikasi, kemudian dan ini jadi karena bisa diidentifikasi itulah makanya bisa ketahuan bahwa sel ini yang menghasilkan si HPV gitu. Ya, jelas ya. Kemudian cervical cancer cell lines that contain active copies of HPV 16. Jadi pada pasien-pasien yang kanker serviks begitu diperiksa, ternyata HPV yang jenis 16 sama 18 yang akan mengeluarkan jenis E6 dan E7 onkoprotein, terutama si HPV 16. Jelas nggak sampai di sini? Jelas lah ya. Saya udah berusaha untuk menyederhanakan tuh. Oke, kemudian, nah ini tadi HPV DNA ini paling banyak karena cervical neoplasia atau cervical cancer. Oke, ini pengulangan sih. Nah ini tadi saya bilang, jenisnya tuh macam-macam banget. Yang ganas-ganas tuh 16-18. Yang selebihnya ini emang nggak dia ngaruh. Masih pengaruh tuh sampai bisa bikin genital wart ya, atau kondiloma. Kemudian 16 itu most common HPV. Invasive cancer sampai ke CIN 2, CIN 3. Nanti dokter yang ngomong intralesi neoplasia 2-3 itu berdasarkan Bethesda nih. Nanti dokter yang menjelaskan kanker leher rahim ya. Dan 47% women with cancer in this stage ya. Nih common HPV type found in the woman with no. Nah, tapi 47% dia memang si HPV 16 itu 47% pada pasien yang kanker leher rahim, ya kan? Tapi dia juga sering banyak pada perempuan-perempuan yang normal sitologinya. Nah loh, jadi kan harus hati-hati. Makanya nih disarankan memang vaksin, ya. Dan HPV itu jeleknya lagi dia tidak spesifik. Kadang-kadang pada perempuan yang kalau di Bethesda system itu ada istilah namanya low grade lesion. Dia nggak bermasalah sih, tapi kalau nanti diterus-terusin nanti juga bisa menjadi kanker neoplasia gitu. Dan 14%-nya tadi yang disebutin itu dia juga ada di normal sitologi perempuan. Oke, kalau 18, 23% invasif, 5% CIN 2, CIN 3, 5% CIN 1, viewer ya. Jadi HPV is more specific, jadi than HPV for invasive tumor. Karena dia more specific, makanya dia lebih ke invasive tumor. Yang 16 itu yang susah-susah gampang penanganannya ya. Terus nah HPV infection ini sebenarnya hampir kayak herpes, suka remain latent formalin. Jadi hampir kayak persis kayak sifatnya hampir kayak si herpes ya. Dia nggak hilang, nggak muncul juga, nggak hilang juga gitu. Laten aja beberapa tahun gitu. Dan kadang-kadang ada perempuan yang no clinical evidence. Jadi ini benar-benar tergantung dari mana. Pokoknya virus itu sifatnya tergantung dari hostnya, sel hostnya. Kalau sel hostnya itu oke-oke aja, dia bertahan ya, dia tetap laten aja, dia nggak berpengaruh. Tapi kalau misalnya dia sel hostnya itu memang jelek ya, nutrisinya jelek, sampai dia ini gampang tuh dia transkripsi di sel nukleus, tembus dia masuk ke nukleus si sel yang normal itu gitu. Jelas ya? Nah nih, factors that may have a role in this progression include smoking. Ayo, perempuan-perempuan yang merokok itu jangan bangga dengan merokok ya. Kemudian contraceptive use. Nah ini masih kontroversial ya, tapi karena di sini ada pengaruh hormonnya. Jadi kalau misalnya kayak kayak mempersilahkan masuk, monggo silahkan tolong diinfeksiin gitu loh. Ya, karena sifatnya si hormon estrogen itu memang dia memperbesar pembuluh darah semua. Nah, sampai sekarang masih kontroversi ya. Karena kalau misalnya memang yakin bahwa contraceptive use itu
bisa membuat HPV jadi masuk atau kanker serviks, nggak mungkin ada produksi KB sampai sekarang yang masih dipakai ya secara aman. Ini hanya khusus saja, misalnya ini pasiennya STD, kena penyakit, kemudian dia multi partner, merokok juga, pakai KB juga, ya udah semua faktor risiko lu telan ya kena lah gitu loh, ya. Atau bad nutrition. Oke. Ini yang tadi normal cell. Nah ini tadi yang Bethesda nanti aja ya. Soalnya bukan saya. HPV infection, viral clearance. Nah ini tergantung imunnya. Nah kemudian dia integrasi viral DNA, high amount, ya udah deh jadi cervical. Ya, atau dia juga bisa karena high amount E6 dan E7-nya oncoprotein tadi banyak, dia bisa dan ketemu sama orang yang genetic instability gitu. Nah, ya udah deh, masuk lagi neoplastic progression. Gitu. Oke, kalau terus vaksin, obatnya ya bukan obat. Preventionnya vaksin. Nah, sekarang kalau misalnya ada saudara ya masih muda gitu ya, itu kalian anak-anak umur 11 sampai 12 ayo tes deh tuh vaksin, masukin vaksin. Dan dia cuma 2 kali dosisnya. Tapi kalau yang udah di atas itu 14 tahun, itu biasanya kita pakai 3 dosis, 0, 2, 6 gitu ya. Nah ini kalau ini vaksin 6 sampai 12 bedanya. Jadi sekarang vaksin 6 bulan lagi atau sampai 12 bulan lagi baru vaksin lagi gitu. Kemudian kalau misalnya, dok, saya sudah pernah kena HPV, terus gimana? Saya mau vaksin. Masih disarankan untuk vaksin lagi gitu. Atau gini, saya ada genital wart, kemarin ada kondiloma, sekarang sudah quarter, terus gimana? Edukasinya tetap harus vaksin. Kenapa? Walaupun kita harus jelaskan, walaupun vaksin itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kamu gitu. Kenapa nggak terlalu berpengaruh terhadap saya? Ya iya kan kamu udah kena beberapa HPV yang mana, artinya dia tidak memproteksi semua HPV yang sudah kena ya nggak bisa diproteksi lagi gitu loh. Jadi artinya less effectiveness-nya memang less gitu. Ya, kalau misalnya itu aja sih, ya. Oke, it's so hard ya, panjang banget. Ada yang mau tanya? Toilet. Oke. What lagi? Ayo siapin pertanyaannya. Kita masih ada 1 lagi loh. Tunggu terus. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Izin bertanya, dok. Ya. Apabila seorang anak itu kan dia harus divaksin, dok, untuk HPV ini. Nah, kalau misalkan dia ada genetik dari seorang ibunya yang ternyata pernah kena cervix atau HPV, selain dengan vaksin, bagaimana dengan caranya ini? Ya, agak susah ya. Misalnya nih kita mau periksa kalau sudah pernah kanker leher rahim ya pasti nanti kita edukasinya next kamu harus vaksin, kemudian yang kedua jangan multi partner, itu faktor hanya bisa mengendalikan faktor risiko aja. Itu kalau itu untuk kanker leher rahim. Nutrisinya harus bagus ya. Yang tadi itu kalau misalnya tahu tadi patofisiologi sel itu akan si onkogen itu si
integrasi ke sel hostnya itu kan kalau bad nutrisi, sigaret, yang macam-macam gitu loh. Nah itu pasti kamu harus informasikan ke anaknya, makannya yang benar ya, makannya baik, jangan sampai nutrisinya jelek. Pokoknya semua virus itu prinsipnya hostnya, sel hostnya yang harus menang. Kita tuh harus menang dulu dari si virus itu gitu. Jangan sampai kena itu. Besok kalau nggak boleh multi partner ya, monogami, untuk Muhammadiyah monogami ya, not poligami. Terus habis itu ya gitu, yang harus hanya bisa dikendalikan itu. Beda kalau misalnya kanker ovarium. Kalau kanker ovarium itu memang dia punya genetiknya. Nanti ada tuh tipe BRCA1, BRCA2. Jadi kalau misalnya di atasnya itu, sama nanti disarankan untuk kalau sudah masuk ke masa reproduksi, dia diminta untuk deteksi dini leher rahim. Jangan lupa tuh, selain vaksin, dia harus deteksi dini kanker leher rahim terus dengan pap smear, dengan ThinPrep yang kayak gitu-gitu tuh gitu ya, untuk mencegah supaya jangan kanker leher rahim. Oke, balik lagi ke yang kalau ovarium. Misalnya nih ibunya pernah kena kanker ovarium, yang bawahnya anaknya itu harus Yang laki hati-hati dengan kanker usus, ya, hati-hati dengan kanker rektum. Kemudian yang perempuan hati-hati dengan kanker payudara, hati-hati dengan kanker ovarium. Nah, gimana caranya? Deteksi dini cepet terus gitu. Jadi yang laki-laki harus makanannya harus dijaga terus. Jangan makan yang junk food, yang perempuan juga gitu. Karena itu ada sifat genetiknya yang kena BRCA1, BRCA2 gitu. Tapi kalau kalau HPV itu kan tidak menjamin. Gini nih, sama satu lagi. Jangan sampai kamu punya pandangan kalau kamu sudah divaksin, kamu akan 100% aman dari kanker leher rahim. Dia itu hanya memproteksi penyebab kanker leher rahim itu kan 70% karena HPV. Nah, dia hanya memproteksi HPV-nya aja. Tapi kalau misalnya dia memang sel hostnya jelek, kemudian dia ngalamin mutasi genetik sendiri karena makanannya jelek atau dia terpapar dari bahan-bahan yang untuk bisa berubah menjadi mutasi, ya apa boleh buat gitu. Jadi tidak menjamin bahwa I have already vaksin gitu kan, terus tapi I'm okay lah gitu. Nggak bisa. Jadi tetap kalau misalnya nih ada saudara yang sudah kanker leher rahim, kalau dia sudah menikah, ingatkan untuk vaksin, kemudian ingetin deteksi dini kanker leher rahim dengan pap smear. Kemudian kalau yang masih anak-anak ya itu jalani vaksin, yang masih muda-muda juga vaksin gitu. Kemudian faktor risikonya dikendalikan. Gitu. Baik, terima kasih Dok. Iya, sama-sama Tarik. Oke. Ada lagi? Boleh izin bertanya lagi nggak? Boleh, apa? Kita kan nanti sebagai dokter umum itu kan kita alatnya seadanya ya Dok. Nah, bagaimana cara kita screening untuk HPV ini Dok? Screening, deteksi. Kalau screening itu sama dengan deteksi dini ya. Pap smear. Itu hanya itu aja. Jadi kita nggak bisa kalau misalkan kita nggak punya alatnya gitu Dok? Ada IVA kan? Ada IVA. Ya, jadi kasih asam asetat, kemudian kamu lihat tuh, itu ada di CSL deh kayaknya. Kasih asam asetat, kemudian kamu lihat itu, tapi itu ke spesifik sama sensitivitas jelek gitu. Jadi kalau nggak yang memang parah banget baru kelihatan tuh biasanya. Saya sih, hampir nggak pernah jalanin itu ya, IVA itu di puskesmas tuh. Kalau saya biasanya langsung ThinPrep. Kan ada pap smear yang konvensional yang pakai itu yang kayak kayu itu, kan pernah lihat nggak? Yang pakai kayu diusap, diprak gitu, terus taruh di objek gelas kayak gitu. Nah itu yang konvensional ya gitu. Terus nanti dilihat di bawah mikroskop. Tapi kalau IVA itu benar-benar visual. Jadi kamu lihat dikasih asam asetat, terus kamu lihat visual, itu warnanya tuh putih-putih nih, hati-hati nih. Nanti arahnya ke sana. Kalau banyak banget, kamu sarankan untuk kolposkopi kayak gitu. Rujuk langsung ke bagian onkologi gitu. Jadi kalau untuk yang HIV ini dia hanya boleh dilakukan kalau misalkan pasien itu sudah meninggal, Dok? Enggak dong. Sekarang kan banyak nonya tuh.
ya kan, nona, Oh, ya. berarti yang anak remaja gitu boleh dok? Kalau dia sudah menikah ya boleh. Oh baik Kalau dok. dia sudah, jadi gini sebenarnya syaratnya itu bukan dilihat dari umur, tapi dilihat bahwa dia sudah seksual aktif selama 2 tahun. Setiap perempuan yang sudah seksual aktif 2 tahun, kamu disarankan untuk deteksi dini ya, screening ya, dengan cara apapun yang ada di fasilitas kamu ada gitu. Nah sekarang kan masnya tuh 16 tahun, 12 tahun, 13 tahun gitu. Ya kalau selama dia sudah 2 tahun seksual aktif, ya sarankan hanya itu. Dan vaksin gitu. Baik, terima kasih banyak dokter. Sama sekali Mahathir. Oke, apalagi? Sebenarnya sih kita udah jam 3 ya. Saya kayaknya harus balik dulu ke rumah. Nanti kan kita ketemu di 335 ya. Iya dok. Iya dok. Ada satu bahan infertilitas, tapi infertilitas sebenarnya harus udah ada kita bisa main cepet lah. Nanti saya masukkan ke situ ya. Dan lucunya lagi tuh saya nggak dikasih bahan untuk APN, jadi kayaknya kita nyontek ke tempat yang lain deh, ya. Tempat yang lain, tapi yang tempat yang lain itu kata dokter Agus itu saya harus nyontek ke Syahkuala, ke teman saya sendiri sih yang buat, tapi ada beberapa yang saya nggak, ya, makanya kita bahas bareng-bareng di situ ya untuk APN-nya. Tapi kayaknya saya agak telatan dikit deh, agak terlambat ya Fajar ya, karena saya harus balik ke rumah dulu, ya nggak aman di sini. Iya dok. Ya, Iya dok. lagi-lagi ya, saya pengen banget kalian tuh sebenarnya aktif dan saya tuh terbuka banget apa yang kamu pengen tanyakan gitu ya. Pengen kamu tanyakan apa, kamu bisa lewat Fajar